Halo anak-anak Miss, pelajaran bahasa Indonesia kita lanjut ke pembelajaran yang baru. Kemarin Miss sudah memberikan catatan kepada kalian. Catatannya mengenai apa? Mengenai ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok biasa juga disebut dengan gagasan pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran. Nah, apa itu ide pokok atau gagasan pokok? Adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks yang sudah kita baca. Sebelumnya Miss mau tanya, apa kalian sudah mengetahui apa itu paragraf? Paragraf itu adalah suatu bacaan yang awal kalimatnya menjorok ke dalam. Nah, seperti ini menjorok ke dalam. Ini paragraf 1 sampai dia titik ke kalimat yang menjorok ke dalam berikutnya. Ini selanjutnya menjadi paragraf 2. Biasanya paragraf itu terdiri dari 3 sampai 6 kalimat. Ini sudah berapa kalimat? 1 kalimat itu sampai tanda titik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah satu paragraf. Ini dibilang paragraf pertama. Lalu selanjutnya ke yang menjorok ke dalam, paragraf kedua. Nah, untuk kita mengetahui ide pokok, kita harus membaca dulu suatu paragraf ini. Nah, Miss sudah membacanya. Kalian coba membaca di rumah. Di sini Miss garisin. Ini adalah ide pokoknya. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Nah, di catatan kalian ide pokok itu biasanya terdapat di mana? Di awal ataupun di akhir. Mana dia inti informasi suatu bacaan itu? Itulah dikatakan ide pokok. Nah, contohnya ini, Mita berlari ketakutan. Lalu di paragraf 2 apa ide pokoknya? Inti ide pokoknya. Setelah sudah kalian baca, nah ide pokoknya adalah uap dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air masak sudah matang. Nah, itu dia ada di kalimat terakhir. Oke? Nah, tadi kan Miss sudah menunjukkan bacaan tentang si Mita. Tadi setelah kita sudah membaca paragraf itu, nah kita mendapat beberapa informasi dari paragraf pertama. Ini paragraf pertama saja ya. Apa itu? Yang A, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. B, Mita mendengar suara nyaring dari teko di dapur. C, teko di dapur mengeluarkan asap. Dan D, tutup teko di dapur bergerak-gerak membuat Mita semakin takut. Dari bacaan ini, dari A, B, C, dan D ini, kita tahu bahwa poin B, C, dan D adalah informasi penjelas. Kenapa? Karena poin A merupakan ide pokoknya dari paragraf pertama. Mita berlari ketakutan. Kenapa Mita berlari ketakutan? Nah, dari permasalahan yang pertama, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Kenapa dia mencari ibunya? Karena dia mendengar suara nyaring. Lalu dijelaskanlah di bagian B, C, dan D. Oke? Sekarang buka bukumu halaman 30. Di halaman 30 ada teks bacaan hilangnya es batu dalam segelas es sirup. Nah, coba kalian kerjakan itu ya. Kalian lengkapi. Oke? Selamat mengerjakan.